Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Salah satu klasifikasi dari sumber daya alam atau SDA dilihat dari sifatnya. Menurut sifatnya, sumber daya alam ini dibagi menjadi 3 macam, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui atau renewable, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui atau non-renewable, dan sumber daya alam yang tidak habis. Yang pertama yang akan kita bahas adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Jenis sumber daya alam pertama menurut sifatnya adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui atau renewable resources. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah jenis sumber daya alam yang relatif mudah untuk dipulihkan dan waktu yang diperlukan untuk pemulihan pun tidak terlalu lama. Sehingga ketika sumber daya alam jenis ini habis, maka dalam waktu dekat sumber daya alam tersebut dapat diperoleh kembali melalui proses pembaharuan. Proses pembaharuan dari sumber daya alam jenis ini pun dapat dilakukan secara alamiah maupun dengan rekayasa manusia, misalnya reproduksi atau pengembangbiakan. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah tumbuhan. Dalam siklus rantai makanan, tumbuhan menempati posisi sebagai produsen yang berperan sebagai penghasil makanan. Maka dari itu, tumbuhan ini dikatakan sebagai sumber daya alam. Tumbuhan dikatakan sebagai sumber daya alam yang dapat diperbaharui karena pembaharuan tumbuhan ini bisa dilakukan dengan cukup mudah dan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Pembaharuan tumbuhan ini bisa dilakukan dengan penanaman kembali tumbuhan tersebut. Contoh lainnya adalah hewan. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui selanjutnya adalah hewan. Hewan dikatakan sebagai sumber daya alam karena bermanfaat bagi manusia, yakni dapat membantu pekerjaan manusia dan juga sebagai sumber pangan bagi manusia. Kemudian hewan dikatakan sebagai sumber daya alam yang dapat diperbaharui karena pembaharuan hewan ini bisa dilakukan dengan cukup mudah, baik oleh hewan itu sendiri maupun oleh manusia. Cara pembaharuan hewan ini yakni dengan cara menternakkan hewan tersebut maupun hewan tersebut berkembang biak dengan sendirinya. Berikutnya adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Jenis atau klasifikasi sumber daya alam menurut sifatnya yang selanjutnya adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ini adalah kebalikan dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui, yakni merupakan jenis sumber daya alam yang apabila persediaannya habis, maka untuk menyediakannya kembali akan sangat sulit, membutuhkan waktu yang sangat lama, ataupun bahkan tidak mungkin bisa disediakan lagi. Proses penyediaan kembali sumber daya alam ini membutuhkan waktu yang sangat lama, hingga berjuta-juta tahun lamanya. Itu pun jika kondisi lingkungan memungkinkan. Jika kondisi lingkungan tidak memungkinkan, maka bisa jadi sumber daya alam ini pun tidak dapat disediakan lagi atau punah. Contohnya minyak bumi. Minyak bumi merupakan contoh dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Minyak bumi ini merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh manusia dalam berbagai hal. Maka dari itu minyak bumi dikatakan sebagai sumber daya alam. Di alam ini minyak bumi jumlahnya terbatas dan tidak dapat diperbaharui. Minyak bumi ini terbentuk dari endapan makhluk mikroorganisme, mulai dari zaman purba dan memerlukan waktu hingga jutaan tahun lamanya untuk dapat menjadi minyak bumi ini. Maka dari itu, minyak bumi dikatakan sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Contoh selanjutnya adalah emas. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui selanjutnya adalah emas. Emas merupakan barang tambang yang sangat berharga dan sangat berguna bagi manusia. Emas merupakan jenis batuan alam yang terbentuk dari proses alami
yang ada di bumi, sehingga jumlahnya sangat terbatas. Maka dari itu emas dikatakan sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Berikutnya, batu bara. Batu bara juga merupakan salah satu jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Pasalnya, batuan ini terbentuk selama berpuluh tahun lamanya. Batu bara tercipta dari pembusukan bagian-bagian tumbuhan, sisa tumbuhan yang membentuk gambut yang kemudian mengendap di suatu tempat. Adanya tekanan dari penimbunan dan juga adanya gerakan dari tanah, gambut-gambut tersebut pada akhirnya berubah menjadi batu bara. Dan hal ini membutuhkan waktu berjuta-juta tahun untuk bisa terbentuk. Karena itu batu bara disebut sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Yang terakhir adalah sumber daya alam yang selalu ada. Jenis yang ketiga dari sumber daya alam menurut sifatnya adalah sumber daya alam yang selalu ada atau sustainable resources. Sumber daya alam jenis ini merupakan sumber daya alam yang tidak pernah habis atau selalu ada di alam. Hal ini terjadi karena sumber daya alam jenis ini mengalami siklus sepanjang masa. Sumber daya alam jenis ini pun dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari kita. Beberapa contoh dari sumber daya alam yang selalu ada ini adalah misalnya energi sinar matahari, udara, energi pasang surut air laut, angin, dan lain sebagainya. Masih banyak contoh-contoh mengenai sumber daya alam yang dapat diperbaharui, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, dan sumber daya alam yang selalu ada. Untuk memahaminya, kalian bisa membaca dari berbagai sumber. Oke, cukup sekian pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.